Ya? Tulis 288, 138 ya? Oh, belum selesai. Bapak Mulia belum mau. Oh iya, tidak apa-apa. Tulis 288. Hadis yang ke 28. Buka 138 ya? Tes. Satu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Al-Adabul Mufrad. Kita telah sampai pada hadis yang ke-288 dengan tema perbaikilah akhlak dan makanannya. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala arba'u khilalin idza uktitahunna fala yadurruka ma uzila anka minad dunya husnu khaliqatin wa afafu tu'matin wa sidqu hadithin wa hafdhu amanatin wa hifdhu amanatin. Hadithun sahih. Artinya, dari Abdullah bin Amr berkata, 4 sifat apabila diberikan kepadamu, maka tidak ada yang menyakitimu selama engkau tidak dijauhkan dari dunia atau mati, yaitu akhlak yang bagus, memelihara diri dari makanan keharaman yang dimakan, berkata benar, dan menjaga amanat. Hadis sahih. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala berkata,
arba'u khilalin, 4 sifat. Idza uktitahunna, apabila engkau diberi keempatnya, artinya 4 sifat itu ada pada diri kita, fala yadurruka, maka tidak membahayakan kamu, ma uzila anka, apa-apa yang hilang darimu, minad dunya, daripada urusan dunia. Ma uzila anka diartikan apa tadi di situ? Apa-apa yang ya, fala yadurruka, maka tidak membahayakan kamu, ma uzila anka minad dunya, dijauhkan dari dunia atau mati. Iya. Ma uzila anka, apa-apa yang dijauhkan darimu, minat dunia, daripada urusan dunia. Apa pertama? Yaitu husnu khaliqatin, baiknya budi pekerti, akhlak yang baik. Ini yang pertama harus ada pada kita. Yang kedua, wa afafu tu'matin, dan terpeliharanya makanannya, wasidku hadithin, dan baiknya perkataannya, wahifdu amanatin, dan menjaga amanah. Ini 4 perkara mari kita pelajari para jamaah, agar diri kita termasuk di antara yang mendapatkannya, agar diri kita termasuk yang dimaksud oleh hadis ini. 4 perkara yang harus ada pada kita. Apa pertama? Husnul khuluqi, husnu khaliqatin, baiknya budi pekerti. Sebagaimana pada hadis-hadis sebelumnya, di mana Rasulullah SAW memberikan pujian terhadap akhlak yang baik. Pada hadis Abi Hurairah yang ke-285, apa kata Rasulullah? Khairukum islaman ahasinukum akhlaqan idza faquhu. Haditsun sahih. Kata Rasulullah SAW, sebaik-baik keislaman kalian, sebaik-baik kalian dalam berislam, yaitu ahasinukum akhlaqo, yang terbaik akhlaknya, idza faqahu, apabila memahami, apabila mengerti, yakni benar-benar memahami agama ini dengan baik dan benar, ya, memahami agama dengan sesungguhnya, sesuai dengan yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Menjadi sebaik-baik Islam, yaitu harus, ya, diantaranya adalah jadikan diri kita ini memiliki akhlak yang baik. Ya, sebagaimana pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya, di mana dampak positif daripada akhlak yang baik itu sungguh luar biasa. Ya, akhlak yang baik itu kepada siapa para jamaah? Pertama kepada Allah, kemudian kepada Rasulnya, kemudian kepada sesama manusia. Akhlak kepada Allah, ini hablun minallah, di mana keimanan kita baik, ketakwaan kita kepada Allah baik, tawakal kita kepada Allah baik. Apalagi urusan tawakal para jamaah. Ketika kita mempelajari masalah bab tawakal, sepertinya kita ini nggak pernah tawakal. Saking beratnya, betapa lembutnya urusan tawakal. Lembut sekaligus berat. Salah sedikit fatal kita. Ini, maka kita harus berusaha dalam urusan tawakal kepada Allah. Apalagi kita dihadapkan dengan banyaknya kebutuhan secara duniawi. Wah, melihat tetangganya barusan beli mobil, gak tenang tidurnya. Gak bisa tidur itu.
Waduh, tetangga saya beli mobil ini, masya Allah berapa juta ya. Pikir terus, masya Allah. Bila tawakal sulit itu. Bagaimana kita menghadapi kemiskinan, menghadapi permasalahan, menghadapi fitnah. Nah di sana tawakal kita harus kita tegakkan. Ini tidak terjadi kalau akhlak kita terhadap Allah tidak baik, kurang baik. Ya, ini tidak terjadi. Kemudian akhlak terhadap Rasulullah SAW ada 4 perkara. Ya, dan itu makna daripada atau konsekuensi daripada syahadat yang kedua. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasul Allah. Konsekuensinya ada 4 perkara supaya syahadat yang kedua ini benar-benar mantap. Pertama, ta'atuhu fima amar, mentaatinya terhadap segala perintahnya. Kewajiban taat kepada Rasulullah terhadap segala apa yang diperintahkan. Ini merupakan konsekuensi daripada wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sudah mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, tapi masih tidak taat kepada Rasulullah. Contohnya gimana? Rasulullah melarang berbuat bid'ah, ternyata menjadi gembong bid'ah. Nah ini menjadi kontributor bid'ah. Loh, apa ada orang jadi kontributor bid'ah itu? Hah? Ya ada. Contohnya apa? Contohnya yang menggerakkan manusia untuk berbuat bid'ah, menganjurkan, mengajak orang-orang untuk melakukan sesuatu padahal itu bid'ah. Ini berarti orang tadi menjadi apa? Kontributor bid'ah. Wah, masya Allah ya. Dia yang memasarkan, yang mendakwahkannya. Subhanallah, hebat itu, hebat. Tapi hebatnya di mana? Menjadi penyebar bid'ah. Lah kita harus menjadi apa? Kontributor penyebar dakwah sunnah Rasulullah SAW. Tapi kaidahnya juga harus dipelajari. Kaidah menjadi ahlus sunnah seperti apa? Itu wajib diketahui. Banyak orang nyasar, maunya dakwah sunnah tapi nggak tahu kaidahnya. Ya jadi kembali lagi ke bid'ah lagi nanti. Yang bid'ah dianggap sunnah, yang sunnah dianggap bid'ah. Wong lek gak tahlilan iku kudu ahlus sunnah wal jamaah. Lah ya keliru ah. Wong lek gak tumpengan iku kudu ahlus sunnah wal jamaah. Lah ya keliru ta. Wong tumpengan iku lho miliknya orang Hindu. Trimurti. Bentuknya 3 segitiga. Brahma, Wisnu, Siwak. Siwak. Lah ini Brahma, Wisnu, Siwak. Lah itu para jamaah. Lo sing gak tahlil, sing gak tumpengan kudu ahlus sunnah wal jamaah. Lah keliru gitu ya. Lah itu. Kenapa? Gak tahu kaidah ahlus sunnah wal jamaah. Siapa ahlus sunnah wal jamaah? Hum al-mutamassikuna bil kitabi was sunnah. Mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh terhadap Al-Quran dan Sunnah. Wahum as-sahabatu. Ini pertama ya. Siapa mereka? Para sahabat. Para sahabatlah orang pertama ahlus sunnah dalam Islam. Siapa yang sekarang agamanya seperti agamanya para sahabat dalam komitmen terhadap sunnah Nabi, maka dia ahlus sunnah saat ini. Tapi barang siapa yang keislamannya ternyata banyak yang trouble dengan keislaman para sahabat, ya malu, jangan ngaku ahlus sunnah. Tapi siapa? Ahlul bid'ah. Terimalah sebagai ahlul bid'ah. Kenapa? Lawan pelaksanaan agamanya itu trouble dengan keagamaan para sahabat. Para sahabat dulu apa pernah yang namanya mengadakan ketupatan? Halo, siapa yang masih suka ketupat ngacung? Kasih doorpress. Ya, saya itu para jamaah masya Allah benci sekali kalau sudah bilang ketupatan itu. Kenapa? Karena nambah-nambah syariat dalam Islam. Sudah ada Idul Fitri, sudah ada Idul Adha, masih ditambah lagi dengan Idul Ketupat. Dalilnya mana itu? Nah itu, makanya saya itu kuat sekali. Kenapa? Karena saya juga suka ketupat gitu loh. Cuman akhirnya setelah tahu bahwa itu ternyata pengkhianatan dalam Islam. Kenapa? Wong Allah itu loh
dari langit itu hanya menurunkan 2 id saja. Apa pertama? Idul Fitri. Yang kedua Idul Adha. Wong Jawa nambahi Idul Ketupat. Lo ya apa itu hukumnya itu? Nah, setelah saya tahu akhirnya tak siasati. Meskipun enggak hari ketupatan, saya sering beli di pasar yang namanya lontong. Ini ayo bikin lontong ya. Ben orang ketupatan juga kepingin. Ya itu. Masya Allah, masuk banyak penyimpangan tuh. Ngaku ahlus sunnah, tapi kok agamanya trouble dengan agamanya para sahabat. Ahlus sunnah cap apa itu namanya? Cap bentul, bukan cap bentul tuh hebat. Cap apa kira-kira? Ya cap-capan. Ya, sekedar cap-capan kan sekedar abang-abang lambe. Kita ahlus sunnah, deng. Sallu ala nabi, deng. Ahlus sunnah wal jamaah, Allahu akbar, deng. Wallahi para jamaah ngawur, nggak belajar dengan baik. Padahal para jamaah ahlus sunnah itu yang menyelamatkan. Satu di antara 73 yang menyelamatkan adalah ahlus sunnah wal jamaah. Mestinya mempelajarinya jangan asal-asalan. Mempelajarinya harus benar-benar versi sahabat supaya terkena ahlus sunnah yang asli. Belajar ahlus sunnah versi wong Jawa. Lalu terus gimana coba? Sampai belajar ahlus sunnah iya versi siapa? Versi wong Jawa. Akhirnya apa? Ketupatan, terus apa? Lepetan, terus apa lagi? Megengan, apa lagi? Nginjak telur, apalagi bakar menyan. Lah itu lu sampean bakar menyan, tumpengan, petang puluhan, nyewon itu sampean sudah ahlus sunnah. Oh iya, versi siapa? Wong Jawa. Makanya aswaja singkatannya. Asli warisan Jawa. Lah itu makanya. Lah kita ini kepingin aswaja kita itu warisan para sahabat. Kepingin, mari kita cita-citakan aswaja kita, ahlus sunnah wal jamaah kita adalah ahlus sunnah warisan para sahabat. Lihat At-Taubah ayat 100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Artinya Allah menceritakan ahlus sunnahnya para sahabat. Ahlus sunnah versi para sahabat. Di mana pada surah At-Taubah ayat 100 Allah menyatakan, dan orang-orang yang terdahulu lagi pertama-tama di dalam Islam dari kalangan muhajirin dan ansor, walladzina tabauhum bi ihsanin, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan sebaik-baiknya, gak nambah dari agama para sahabat, tidak mengurangi sedikit pun dari agama para sahabat. Itu artinya apa derajat mereka? Radhiyallahu anhum, Allah ridha terhadap mereka. Waradu'an, dan mereka pun ridha terhadapnya. Wa a'addallahu lahum jannatin tajri tahtahal anhar, dan Allah sediakan buat mereka taman-taman surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, mereka kekal selama-lamanya di dalamnya. Dzalikal fawzul azim, yang demikian itulah kemenangan yang besar. Mari kita menjadi ahlus sunnah tapi versi para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain.
Lo apa ada ngaku ahlus sunnah tapi versi Jawa? Lah ya wong Jawa itu kan begitu. Lah masa tumpengan itu loh. Terus mereka ngaku ahlus sunnah wal jamaah. Dari mana? Mantu. Wah, mantu. Ada kebogiroan. Bapak-bapak pernah mantu ya? Atau belum mantu? Belum pernah menantu? Ada enggak dulunya yang pakai kebogiroan? Ya mungkin waktu masih jahiliyah. Masih jahiliyah. Oh, di kampung saya itu waduh, neng nong neng do, neng nong neng do, neng nong neng dadang do. Ternyata apa? Iya, itu ternyata tukar cincin itu loh para jemaah, tukar cincin. Terus kemudian kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah, karena setelah itu kiainya pidato gitu loh, sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Tapi sebelum dia berpidato, kebogiroan dimunculkan. Setelah itu ada yang namanya baca mantra itu ya, kidanyang mbok danyang, nyai loro kidul mbok nyai loro kidul, nyai Siti Fatimah, apalah gitu ya. Pakai apa tuh baca apa namanya itu? Terus yang laki nginjak jenang merah, yang perempuan juga nginjak jenang merah juga, nginjak telur. Waduh, lah itu pada Jawa rumput kayak benang kusut. Terus kemudian kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah, lah ya apa ya pantas itu. Masya Allah para jamaah. Makanya mari kita menjadi ahlus sunnah wal jamaah dan belajar kaidah ahlus sunnah itu seperti apa. Nah begitu ya. Ya, hendaknya kita mengikuti yang versi para sahabat. Ya. Kemudian kembali kepada husnul khuluq para jamaah. Ketika dalam Islam ini kita mengerti akhlak yang baik itu seperti apa, maka kita akan mengimani Nabi dengan baik. Tadi masih baru satu kan? Nah, konsekuensi daripada syahadat yang kedua, yang pertama ta'atuhu fima amar, mentaati Rasulullah terhadap segala yang diperintahkan. Yang kedua, wa tasdiquhu fima akhbar, membenarkan segala berita yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan Allah di atas arasy, amanna biha, kita beriman kepadanya. Rasulullah mengatakan sepertiga malam terakhir Allah turun sebagaimana yang layak bagi Allah, dan kemudian memberi pengumuman, hal min mustaghfirin, adakah yang minta ampun? Fa astajiba lahu, aku akan beri kepadanya. Masya Allah para jamaah. Sikap kita terhadap sabda Nabi itu gimana? Amanna bihi, kita beriman kepadanya. Kemudian di dalam Al-Quran diberitakan wajaa rabbuka wal malaku soffan soffa, dan kelak di hari kiamat Tuhanmu datang, kemudian malaikat bersop-sop. Tuhan datang untuk apa? Untuk faslul qada, menghukumi di antara manusia siapa yang berhak masuk surga dan siapa yang berhak masuk neraka. Bagaimana sikap kita? Amanna bihi, kita beriman kepadanya. Itu kewajiban kita terhadap syahadat yang kedua, membenarkan segala apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wajtinabu manaha anhu wa zajar, menjauhkan diri dari apa saja yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang dilarang oleh Rasulullah kita jauhi. Jangan berbuat bid'ah dalam Islam, karena Islam adalah milik Allah dan sudah disempurnakan. Jangan berbuat kesyirikan, karena kesyirikan itu adalah zulmun azim, kezaliman yang paling besar dalam Islam. Jangan berkata dusta, dan begitu seterusnya. Apa saja yang dilarang oleh Rasulullah, maka kita wajib menjauhinya. Konsekuensi syahadat yang kedua. Yang keempat, dan ini yang terakhir, yaitu wa an la yu'badallahu illa bima syara'a, dan agar jangan sampai Allah itu disembah kecuali dengan cara yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi memerintahkan kepada kita
caranya beribadah kepada Allah. Wajib kita ikuti. Karena Allah hanya akan menerima ibadah kita. Allah hanya akan menerima sesembahan kita kepadanya apabila sesembahan kita nurut, ikut, taat seperti Nabi memerintahkan. Nabi memerintahkan kepada kita bagaimana cara menjalankan sholat 5 waktu, bagaimana cara berjamaah, shofnya seperti apa, imam seperti apa. Kita ikuti, jangan ditambah-tambah, jangan dikurangi. Rasulullah menyuruh agar wiridan sesudah sholat. Maka yang kita baca wiridan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, jangan ditambah-tambah. Nambah itu wanipiro, wanipiro, nambah saenaknya. Nanti Allah gak akan terima nanti. Ketika hadir di hadapan Allah dengan membawa wiridan sesudah sholat, sak kebet ternyata. Astagfirullah. Rasulullah itu cuma astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ternyata wong jagir astagfirullahnya sampai sak buku. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabi hukukil wajibatu alaih wali murid wali santri. Lili itu bisa disambung-sambung. Ya, begitu hadir di hadapan Allah, Allah akan bertanya kira-kira begini. Ini istighfar seperti apa ini? Wallahi para jamaah. Kenapa? Karena yang diturunkan kepada Rasulnya hanyalah astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sudah, ahlus sunnah itu terima apa adanya, meskipun hanya astagfirullah, 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 asal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asal dari Rasulullah. Sampai-sampai siapa itu di dalam kitab Tanbihul Ghafilin dikatakan, ya, bapak-bapak pernah ngaji kitab Tanbihul Ghafilin nggak kira-kira? Waktu di kampung dulu. Ngajinya sampai situ nggak kira-kira? Atau Iqra 6 langsung setelah itu persiapan nikah? Ya karena Iqra sudah umur 20 tahun. Baru Iqra kan gitu ya. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin itu dikatakan, amalun qalilun fi sunnati khairun min amalin katsirin fi bid'atin. Amal itu sedikit karena pokok dari Rasulullah cuma 2 kalimat, ya sudah. Rasulullah ketika dalam Sahih Bukhari dikatakan assalamualaikum, assalamualaikum, Allahu akbar. Berapa kalimat? Allahu dan akbar. Berapa kalimat? 2 kalimat, Allah dan akbar. Sekali saja. Allahu akbar. Karena inqidau salati Rasulullah SAW, Allahu akbar dalam Sahih Bukhari. Lah, kita hanya Allahu akbar saja. Tapi itu dari Rasulullah, itu loh. Ya, kata Tanbihul Ghafilin tadi, amal itu sedikit tapi sesuai dengan sunnah, khairun, lebih baik min amalin katsirin, daripada amal itu banyak semalam suntuk. Ya, fi bid'atin, ternyata bid'ah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sampai kemudian ada yang kena jin ibrit. Halo. Ada enggak ya? Di Facebook itu kita, ya Allah, cermet aku. Cermet banget aku. Wadah orang ibadah seperti itu. Cermet banget saya. Wah. Jin ibrit masuk. Ya Allah, ibadah ya. Ibadah kok sampai kayak ngono kuwi. Ahlus sunnah tekan ndi? Lah ya, betul enggak itu? Maaf, saya itu kalau ngomong seperti ini ya, nanti jangan-jangan wah itu kekerangan wis gak ngaji maneh. Ya, subhanallah para jemaah. Lah kok ada orang ibadah kayak begitu? Gak dipikir bahwa Allah itu punya kriteria. Betul? Allah itu punya kriteria. Ibadah yang akan diterima oleh Allah sudah ada kriterianya. Lihat surah ke-47, surah Muhammad ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasulah wa la tubtilu a'malakum. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah
Ini penting. Allah itu punya aturan, Allah itu punya kriteria. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, atiullah, taatlah kalian kepada Allah, yakni sesuai dengan Al-Qur'an. Wa atiur rasulah, dan taatlah kepada Rasul. Ini kembali kepada al-hadis, kepada sunnah. Wala tubtilu a'malakum, kata Allah, dan jangan kalian rusak amal kalian. Berarti dapat disimpulkan, kalau kita ibadah dan tanpa ada dasar sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau dalam bahasa lain nggak ono dalile, nggak ada hadisnya yang sahih, maka amalan tersebut hancur, rusak. Loh, saya itu pernah didebat oleh saudara di desa. Ya, apa jeleknya? Kan baca la ilaha illallah itu baik katanya. Ya ketika orang tahlilan itu kan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, seperti itu ya. Kalau sudah sampai ke ini merasa sudah naik ke atas langit, subhanallah. Ada yang hu. Kenapa? Sudah merasa di atas aras. Subhanallah, kok enak. Kata saudara saya tadi, apa jeleknya baca la ilaha illallah? Kan baik. Wah, ini jebakan setan ini, saya pikir. Akhirnya saya katakan begini, apakah baik mesti benar? Baru dia diam. Apakah baik mesti benar? Nah, ketika kita bicara benar, oh iya, ada dalilnya. Ternyata rawahul Bukhari. Nah, itu namanya benar. Oh, rawahu Muslim sahih. Itu namanya benar. Tapi kalau asal semangat, ibadah asal semangat para jamaah, wal iyadu billah. Namanya asal semangat, ya wal iyadu billah. Kita berlindung kepada Allah kalau ibadahnya hanya asal semangat. Tapi semangat diperlukan nggak dalam ibadah? Waduh, ada yang nggak perlu. Perlu lah kalau ibadahnya nggak semangat. Makanya dalam Al-Quran tuh Allah kalau mengatakan orang munafik itu gimana ya? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Nek salat malas-malesan ambil senden itu. Wong salat sambil senden nang tembok ini. Gimana coba? Coba lihat pada ayat berikut ini. Bagaimana Allah menyindir orang-orang ahli munafik kusala. Pada surah An-Nisa, surah keempat, 142. Ya, 142. Coba dibaca artinya. An-Nisa 142. Nah, apa kata Allah? Innal munafikin, sesungguhnya orang-orang munafik, yukhadi'un Allah, mereka menipu Allah. Allah ditipu, padahal Allah Maha melihat. Kayak gak ada CCTV-nya saja. Manusia itu para jemaah, Allah kasih CCTV itu banyak. 2 malaikat. Yamin, shimal. Malaikat kanan dan kiri. Belum lagi benda-benda ini jadi saksi semuanya. Belum lagi Allah sendiri. Mereka menipu Allah. Wa huwa khadi'un, padahal Allah yang akan menipu mereka. Wa idza qamu ila sholati, apabila mereka berdiri salat, qamu kusala, mereka malas, bermalas-malasan. Ya, salat sambil senden nang tembok. Salat sambil turu. Wah, subhanallah. Ya, hadir berjamaah di masjid kalau ada pilihan RT. Wah, habis dipilih gak tahu mana nang masjid is. Nah itu. Kusala wala yadhkurunallaha illa qalila. Sebenarnya mereka tidaklah berzikir kepada Allah kecuali sedikit saja. Kemudian pada surah At-Taubah ayat 54. Ya, pada surah At-Taubah ayat 54. Coba dibaca artinya. Dan yang menghalang-halangi itu tak percaya
untuk diterima adalah karena mereka kafir atau ingkar kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka tidak melaksanakan sholat melainkan dengan malas, dan tidak pula menginfakkan harta mereka melainkan dengan rasa yang tinggal. Ini juga masih menyangkut orang-orang munafik karena mereka masih sholat gitu ya. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum, apakah yang menyebabkan mereka terhalang dari diterima nafkahnya? Illa annahum kafaru billahi wa rasulih, melainkan karena mereka telah kafir terhadap Allah dan Rasulnya. Ya, mereka masih sholat tapi sudah dinyatakan kafir. Wala ya'tuna sholata illa wa hum kusala, dan tidaklah mereka sholat melainkan dalam keadaan malas-malasan. Wala yunfikuna illa wa hum karihun, dan tidaklah mereka menginfakkan hartanya melainkan sebenarnya mereka tidak suka. Masya Allah, terpaksa. Nah ini para jamaah tentang keadaan mereka, maka tidak akan diterima sholatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang keempat adalah jangan sampai Allah disembah kecuali cara beribadahnya, cara menyembahnya adalah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua yang berkaitan dengan Islam para jamaah, semua telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dipraktekkan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hadapan para sahabatnya, dan para sahabatnya mengcopy paste langsung. Para sahabat itu melakukan copy paste enggak? Ya iya. Tapi kita sering dihujat di Facebook itu, paling-paling copy paste gitu. Loh kalau nggak copy paste terus gimana? Betul lah kira-kira. Copy dari guru kita, di copy di otak. Nah itu copy namanya. Kemudian ditulis paste itu sudah. Betul lah kira-kira. Diterima di otak, dicatat. Nah ini copy paste namanya. Iya benar. Alhamdulillah memang benar-benar copy paste. Para sahabat copy paste dari siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruhnya, tidak ada satupun dari ajaran Islam melainkan telah dikopi oleh para sahabat. Terus kemudian dipaste kepada para tabiin, murid-muridnya setelah Rasulullah meninggal, diajarkan kepada para tabiin yang pertama. Oleh para tabiin yang pertama diajarkan kepada tabiin yang kedua. Bloknya siapa? Bloknya Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Ini yang kedua itu tabiin, ya. Tabiin yang berikutnya. Kemudian tabiin yang ketiga. Nah ini tabiin yang ketiga ini semacam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan lain sebagainya yang berhasil membukukan semua sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua yang diajarkan oleh Nabi dibukukan, sehingga kita sekarang kalau untuk mencari Islam, cari di Bukhari. Di Bukhari ternyata belum ada, nggak ada. Cari di Muslim. Di Muslim ternyata nggak ada. Cari di Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Mungkin di Musnad Imam Ahmad, mungkin di Musnad Imam Syafi'i, mungkin di Muwatta Imam Malik, mungkin di Sahih Ibnu Hibban dan lain sebagainya. Lalu kalau nggak ada gimana? Halo. Ternyata sudah lebek itu apa? Oh dicari sana, cari sini, pojokan Bukhari sampai lebek gitu. Sampai apa namanya? Tuntas. Ternyata nggak ketemu. Gimana? Tinggalkan. Faham? Faham? Itulah yang dimaksud idza faquhu, apabila memahaminya. Hah? Oh enggak ono. Ya sudah. Lah sekarang itu permasalahannya gini loh para jamaah, yang terjadi di orang-orang kita. Yang kita ini berada di Jawa, yang wong Jawa gitu ya. Wong kita ini berada di Jawa nih. Ya, kebanyakan wong kita itu loh sudah jelas. Kalau ditanya sumbernya gimana, oh nggak tahu. Sampai sudah menemukan dalilnya enggak. Sampai sudah pernah buka Bukhari enggak? Wong buka, wong kitabnya saja warna apa saya nggak tahu. Oh, subhanallah. Loh, sampai tahu dari mana nih ya? Saya tahu dari orang sebelah. Wong etan kali itu loh ngadakan ritual seperti ini. Terus baca Maulaya Sol liwasan limda iman abadal salatullah salamullah ala toha rasulillah. Oh baca itu ya? Iya. Sabdi berarti sampai ngadakan ibadah ini copy paste dari wong
Etan kali. Ya Allah, runyam itu agama. Runyam itu para jemaah. Masya Allah ya. Padahal konsekuensinya apa? Allah jangan sampai disembah kecuali yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita dengan akhlak yang baik akan menjadi manusia terhormat di mana dia berada. Dengan orang tua, dengan istri, dengan anak-anak, dengan masyarakat sekitarnya, hablum minan nasnya, baik. Kenapa? Kita punya akhlak. Akhlaknya berbeda lagi dengan akhlak-akhlak yang lain. Akhlak kita adalah al-akhlak al-islamiyah. Al-akhlak al-islamiyah. Nanti insyaallah para jamaah, kalau Adabul Mufrad ini sudah selesai, tapi betapa banyaknya babnya dan saya merasa para jamaah ada banyak kebaikan. Makanya sabar ya, bapak-bapak sabar. Ada banyak kebaikan di sini. Nanti belum lagi Riyadhus Shalihin. Waduh, banyak kebaikan. Belum lagi nanti kitab khusus yang menerangkan tentang al-adab al-islamiyah. Al-adab al-islamiyah berarti khusus nanti. Gimana cara makan, cara minum, masuk rumah, keluar rumah, ya. Di sana ada, ya. Masalah kitab maksud saya jangan khawatir. Ya, al-Islam, al-adab al-islamiyah itu tidak terbatas. Ya. Bahkan ketika kita pelajari, kita akan merasa bahwa kita ini semakin jauh, ya, semakin jauh yang belum kita laksanakan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, ya, ada 4 perkara tadi. Yang pertama, akhlak yang baik. Yang kedua, wa afafu tu'matin, dan makanan yang baik. Nah, ini makanan yang baik. Islam mengajarkan agar yang kita makan, yang kita minum baik, halalan thayyibah. Halalan thayyibah. Lihat surah Al-Baqarah ayat 167 atau 68. Al-Baqarah 168. Masya Allah. Apa kata Allah? Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ini manusia seluruhnya. Manusia seluruhnya. Kulu, makanlah kalian semua. Mimma fil ardi, dari apa yang datang dari bumi, yang ditanam, tumbuh, padi, ya, pisang. Loh, pisang itu makanan yang nggak pernah putus, rahmat Allah yang nggak pernah putus. Pisang, ya. Apa kata Allah? Halalan thayyibah, yang halal lagi baik. Halal lagi baik. Thayyiban ini kalau saya mengartikan, di samping juga caranya benar mendapatkannya, juga bergizi. Wah, ini berarti Allah menyuruh agar kita ini ojo sampai kurus. Kurus itu lah bahasa lain apa? Awake mekingkring. Napa lek kurus banget itu apa jare wong Jawa? Bongkring. Islam tidak menghendaki warganya, umatnya bongkring. Loh, apa iya? Nah, ini ayatnya. Halalan thayyib. Thayyib yo enak. Yo halalan yo thayyib yo. Bergizi, enak, gurih. Hah? Empuk. Lek dicokot yo enak lah itu. Manis mana? Jadi berarti Islam itu menghendaki sehat. Umat Islam harus sehat. Jangan sampai ada umat Islam kok bongkringen ini. Gak tahu mangan, gak tahu badok. Nah, itu masalahnya. Halalan thayyibah, yang halal lagi baik. Terus apa kata Allah? Nah, ini penting. Jenengan yang bisnis, hati-hati. Ya. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Kepingin cepat soge, akhirnya ngotot, riba lo, pangan aja. Golek modal ribawi, jelas ada tulisannya ribawi. Enggak Ustaz, bukan riba itu. Saya tadi masuk tuh tulisannya bukan riba. Apa Pak? Bunga. Allah para jamaah, setan itu. Setan itu, riba diganti dengan bunga supaya apa? Oh, bunga ini. Wah, itu setan juga itu. Wallahi para jamaah.
Ya, ketika kepingin cepat kaya, akhirnya riba-riba masuk, namanya telah mengikuti langkah-langkah setan. Kepingin cepat sugih, jangan. Sugih itu perlu nggak kira-kira gitu? Hah? Ono sing ngarani nggak perlu lah. Umat Islam itu sugih itu perlu para jamaah. Kenapa? Karena di dalam Islam kita perlu sehat. Ibadah kita perlu sehat. Jihad fisabilillah perlu modal. Betul lah kira-kira. Nah ini para jamaah. Maka saya doakan saya jenengan semuanya dadi wong sugih kabeh. Amin ya rabbal alamin. Baik, kemudian para jamaah yang berikutnya, perbaiki makannya. Di dalam Islam makan itu diperhatikan banget para jamaah. Ya, jangan sampai dalam hadis dikatakan kulu washrobu wala tusrifu. Makanlah, minumlah, tapi jangan berlebihan. Makannya berlebihan, makannya terus dilu kolesterol munggah. Kolesterolnya naik terus, gula darahnya naik terus, nek sholat gemeteran. Allahu Akbar. Lho Pak sampean itu gimana? Gula darah naik Ustaz. Makanya mangane sing diatur lah gitu. Betul lah kira-kira. Islam itu menyuruh jangan sampai gula darahnya berlebihan, jangan sampai kolesterolnya berlebihan, jangan sampai apa lagi itu. Asam uratnya berlebihan. Wallahi para jamaah. Wallahi saya itu kalau di hadapan Allah sholat, kok tangan tuh kesemutan, malu saya. Loh, ya Allah, berarti saya ini kalau kesemutan itu apa biasanya? Kolesterol naik ini. Ya aduh, malu di hadapan Allah. Kenapa? Pas menghadap Allah gemeteran. Menghadap Allah tuh harus Allahu Akbar. Khusyuk. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Begitu kan. Allahu Akbar. Waduh, menghadap Allah dredeg itu. Malu. Ya, mari kita sehat. Itu ajaran Islam, ya. Wa afafu tuqmatin, dan perbaikilah makannya. Bisnisnya harus halalan thayyibah. Sekarang ini para jamaah, saya lihat itu umat Islam sekarang kalah dengan aturan. Banyak umat Islam sendiri terlibat dalam bisnis-bisnis yang gak sehat. Cobalah, ini kan saya lihat potongan-potongan pebisnis ini, saya lihat ini. Coba adakan bisnis yang sehat, yang benar-benar Islami di antara jamaah. Ya belajar di antara jamaah, nanti dikembangkan kepada di luar sana. Silakan para jamaah. Saya hanya ingin melihat hasilnya. Ya, Masya Allah. Saya hanya ngasih apa? Sugesti. Wah, itu memang tugas saya itu. Ayo begitu ya. Silakan bikin bisnis di antara jamaah yang kira-kira nanti halalan thayyibah. Yang ketiga, Masya Allah ya, wasidku hadithin, dan baiknya perkataan. Min husni islamil mar'i tarkul kalami ma la ya'ni. Baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan perkataan-perkataan yang enggak ada artinya. Nah ini. Yang terakhir, wa hifdzu amanatin. Jadilah orang yang benar-benar bisa menjaga amanah. Dipercaya oleh Allah, dipercaya oleh Rasulullah, dipercaya oleh kaum mukminin. Dipercaya oleh Allah gimana? Imannya ternyata benar. Karena iman ini amanah. Ternyata amanah, istiqomah, ya. Dipercaya oleh Rasulullah. Tapi Rasulullah kapan menyaksikannya? Besok di hari kiamat. Rasulullah akan jadi saksi bahwa si fulan ini benar ya Allah. Kenapa? Dalam menjalankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dipercaya oleh orang-orang yang beriman. Kenapa? Terhadap sesama mukmin baik dan benar. Ya, terhadap sesama mukmin baik dan benar. Karena nanti yang akan jadi saksi bagi kita adalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Dalam surah Ali Imran ayat ke-5. Coba lihat Ali Imran ayat ke-5. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Artinya, yang ke-18. Yang ke-18. Salah. Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Demikian pula para malaikat dan para
Allah nanti akan jadi saksi. Syahidallahu, Allah akan menjadi saksi. Annahu la ilaha illa huwa, bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Siapa lagi? Wal malaikatu, dan para malaikat akan jadi saksi. Siapa lagi? Wa ulul ilmi, dan para ahli ilmu, para ulama. Qaiman bil qist, berdiri dalam keadilan, bahwasanya la ilaha illa huwal azizul hakim, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, Dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menunjukkan kita ke jalan yang benar dalam menjalankan ajaran Quran dan dalam menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar-benar ahlus sunnah wal jamaah ala fahmi as-sahabah, mengikuti faham para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Sampai di sini, mari kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.